Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kristalisasi, masih kitab Wahyu, dan di pasal 6 ini sekarang kita masuk kepada materai yang keempat. Mari saya baca pasal 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Baik, kita sudah masuk kepada yang keempat, ini kuda hijau kuning, ya, atau pucat ada ya, kuda hijau kuning. Jadi kita sudah tahu bahwa kuda itu yang di sini disimbolkan merupakan simbol daripada Christ in you, Kristus di dalam batin kita. Mengapa demikian? Karena kita memegang suatu penafsiran metode, yaitu penafsiran batiniah. Kita sudah bahas, ya, saya ulangi sekali lagi, bahwa penafsiran kitab Wahyu ada yang kita sebut historical, artinya penafsiran yang penggenapannya di luar dan sudah genap. Ya, sebagai contoh, Martin Luther menggunakan prinsip historical itu ketika dia mengatakan bahwa Paus itu adalah antikristus, ya. Nah, itu penafsiran historical, ya. Kemudian ada beberapa lagi yang disebut penafsiran futuristik. Nah, ini sebenarnya awalnya karena Lacunza itu seorang imam Jesuit, ya, dia mau mengurangi tekanan dari para reformator itu terhadap gereja Katolik. Jadi dia bilang antikristus nanti masih ada di depan di masa yang akan datang. Orang-orang yang memegang penafsiran futuristik, akhirnya lahirlah kedatangan Tuhan yang kedua kali, secara jasmani nanti di depan, kemudian keterangkatan, orang-orang kudus, rapture di depan, antikristus juga di depan, dan sebagainya. Semuanya yang di depan. Kedua jenis penafsiran ini saya merasa bukan berarti salah total, tapi penafsiran ini atau mengabaikanlah prinsip sifat dasar kitab ini, karena kitab ini mengatakan inilah dia apokalipsis daripada Yesus Kristus, pewahyuan dari Yesus Kristus, artinya pewahyuan pribadi. Jadi kalau orang memahami kitab ini, maka terbukalah pribadi Yesus Kristus, yang pertama. Yang kedua, memang karena kitab ini juga bersifat nubuat, ya tentu hal-hal yang akan datang juga ada, ya, maupun yang sudah lewat. Hanya masalahnya hati-hati, ya. Sifat dasar, ya, artinya yang pertama dan yang terutama, penafsiran kitab Wahyu itu harus yang batiniah, karena dia mengungkapkan Kristus, dan Kristus itu ada di dalam batin kita. Saya sudah katakan Kristus itu Kristus kepala, yaitu Yesus Kristus. Ada Kristus tubuh, yaitu gereja. Ada Kristus yang adalah roh, ya, roh pemberi hidup. Ada juga Kristus itu yang kingdom, ya, the kingdom of Christ. Ada juga yang Kristus itu all in all, ya, semua di dalam semua. Nah, jadi kita memegang prinsip ini, kita jalankan dulu lah yang utama ini, prinsip penafsiran yang bersifat batiniah. Jadi kuda hijau kuning ini adalah
Kristus yang di dalam kita, dalam batin, dia berperang. Ya, sifat dasarnya ini dari simbol-simbol ini kita akan tahu apa yang diperangi oleh kuda-kuda itu. Misalnya kuda putih, ya. Dia di sini memerangi, ya, menembus segala kegelapan. Ini kuda putih ini pemenang, ya. Dia dikaruniai panah, ya, maju berperang. Ini hayat berperang dengan maut, ya. Terang lawan gelap, begitu, ya. Kemudian kuda merah padam, kita tahu ini merah itu artinya warna api yang merah itu, pemurnian. Dia memurnikan, ya, dengan api. Kemudian materai ketiga kita sudah bahas kuda hitam. Dia memerangi, sebenarnya bukan memerangi, mewahyukan siapa kita, kedagingan kita, ya, kejahatan kita, karena hitam itu simbol daripada kegelapan, ya. Kita sudah bahas itu. Dan ini yang masuk kita dikatakan di sini kuda hijau kuning yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Kemudian dikatakan di sini dia punya kuasa untuk membunuh, ya, seperempat dari bumi. Nah, ini seperempat, ini istilahnya, karena kan udah 3 kuda pertama sudah datang putih, ada lagi yang ini merah padam, ada yang hitam. Nah, ini sisanya kan seperempat. Itulah yang akan dibunuh, artinya jadi tuntaslah seluruh bumi itu, ya. Dibunuh dikatakan di sini, ya. Artinya apa ini? Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Kadang-kadang kalau kita berpikir itu dibunuh, itu berarti negatif. Padahal sifat dasar kitab ini adalah kitab yang positif, kitab yang memulihkan. Artinya langit dan bumi yang pertama ini yang udah jatuh, ya, ciptaan lama yang udah jatuh ini dihancurkan agar timbul nanti langit dan bumi yang baru. Ya, jadi prinsipnya selalu pemulihan, selalu positif. Nah, kita lihat dulu lah, ya. Kita harus kembali lagi ke cerita tentang ini maut, kan. Upah dosa itu kan maut, ya. Jadi jangan ditambah dan dikurangi. Alkitab bilang upah dosa itu maut. Tapi karena bapak gereja itu, bapak denominasi itu namanya itu Agustinus, ya, abad keempat. Dia bilang upah dosa itu dalam bukunya The City of God, dia bilang upah dosa itu neraka kekal. Jadi neraka kekal itu pun pengertian kekal dia itu artinya selama-lamanya. Padahal kekal itu kan dimensinya Elohim, beda dengan dimensi waktu di dalam dimensi bumi ini. Ya, waktu itu itu pun waktu selalu ada awalnya dan akhirnya. Jadi selama-lamanya saya nggak tahu istilahnya itu apakah dia dimensi waktu atau dimensi yang lain. Udah kacau lah itu. Jadi Alkitab bilang upah dosa itu maut. Nah, mari kita untuk menjelaskannya ini, kita harus jelas dulu tentang kejatuhan, ya. Kejatuhan dulu, ya, tanda kutip, ya, karena sebenarnya itu bukan kejatuhan. Adam itu makan buah pohon pengetahuan itu memang rancangan Bapa. Kalau kita baca dalam Roma 8, kita sudah sering itu, nggak usah kita baca. Roma 8 ayat 19-21 itu jelas dikatakan di sana bahwa manusia dijatuhkan ke dalam kesia-siaan, ya, segala makhluk itu jatuh ke dalam kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Hanya Dia menaklukkan dalam pengharapan nanti dibebaskan juga semua makhluk itu ketika putra-putra Elohim ditampilkan. Jadi seluruh makhluk itu nanti akan masuk juga ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Itu pasal Roma pasal 8, ya. Ayat 19-21. Saudara bisa baca sendiri di sana. Jadi sebenarnya bukan kejatuhan tapi memang proses, ya. Tapi kita harus tahu juga bahwa di dalam Taman Eden kan ditaruh oleh Tuhan 2 pohon. Yang pertama pohon kehidupan, yang satu lagi pohon pengetahuan. Kedua pohon ini simbol sebenarnya, ya. Simbol daripada jenis kehidupan, jenis hidup. Kalau pohon kehidupan ini simbol atau jenis hidup
melambangkan jenis hidup Kristus. Karena Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia bilang kan, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, mempunyai hidup. Yohanes 10:10. Dan dia bilang, barang siapa yang makan aku, dia mempunyai hayat dalam dirinya. Jadi dengan tegas sebenarnya kehidupan yang di Taman Eden itu adalah simbol daripada Yesus, menunjuk kepada Yesus Kristus itu yang akan memberikan hayat, ya, hayat Kristus. Sementara pohon pengetahuan itu juga simbol daripada hayat, hanya jenis hayatnya Alkitab menyebut maut. Nah, kita harus lihat istilah Ibraninya di situ. Dikatakan di situ ya, kejatuhan itu, apabila kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah, istilah mati itu istilah Ibraninya mut, mati. Tapi dalam ayat itu tidak dikatakan mut, tapi mut tamut. Nah, apa ini artinya mut tamut? Kalau kita lihat terjemahan lain, itu ada salah satu terjemahan yang bagus itu, yang literal itu. Dia bilang di situ, dying you will die. Jadi emang diterjemahkannya tidak boleh hanya apabila kau makan buah ini kau akan dapat maut, tidak bisa begitu. Tapi you will die, dying you will die. Artinya pertama ada dua kematian jadinya di situ dibicarakan. Pertama dying, suatu proses mati, ya. Ketika kau makan ini, engkau akan langsung mendapat jenis hidup, ya. Yang istilahnya di Ibrani itu dibilang yang dikuasai iblis. Hidup ini menjadikan engkau mengalami proses you will die, proses kematian fisik. Sebab ketika ada makan buah itu, dia memang langsung mendapat jenis hidup yang baru, yaitu hidup maut. Tapi dia nggak langsung mati secara jasmani. Dia masih hidup lagi dulu 900 tahun kan, kurang lebih. Kemudian baru dia mati secara jasmani. Jadi istilah mut tamut yang adalah upah dosa itu adalah ketika kita lakukan, karena kita ini keturunan Adam langsung ya. Ketika ada melakukan itu, melanggar perintah Tuhan itu, makan buah pohon itu, maka dia langsung saat itu juga mendapat jenis hidup maut. Dia hilang kemuliaan atau berkuranglah kemuliaan Elohim. Ya, disitulah dia timbul rasa malu. Tapi nggak berakhir di situ aja upah dosa itu. Terus dia berlanjut proses sampai akhirnya tubuh kita ini mati. Nah, inilah dia upah dosa. Upah dosa maut, upah dosa mut tamut sebenarnya lebih tepatnya ya. Upah dosa itu ketika engkau berdosa, engkau akan dapat satu jenis hidup maut yang membuat engkau mengalami proses kematian sampai kematian jasmani itu. Ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menaklukkan itu. Dia datang ke dunia, dia memberikan life, ya, dan menaklukkan maut. Bagaimana caranya? Nah, ini yang harus kita paham ya. Yaitu caranya dengan mati di kayu salib, ya. Dia sebenarnya yang mati di kayu salib itu nggak cuma Yesus saja. Alkitab bilang manusia lama kita ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Satu. Kedua, dunia juga. Paulus bilang aku telah disalib bagi dunia dan dunia bagi aku. Kemudian juga bukan itu aja, ciptaan lama juga itu ditumpas juga. Ya, karena Yesus itu manusia kepala ya, kayak Adam. Adam jatuh, maka seluruh keturunannya ikut jatuh. Kenapa? Karena Adam itu kepala manusia pertama itu. Demikian juga Yesus ini. Ketika dia mati, semua yang lama itu, ciptaan lama itu ditumpas mati juga. Nah, Yesus masuk ke alam maut. Kita tahu 3 hari itu ya. Kemudian dia bangkit. Apa artinya bangkit? Bangkit itu artinya mengalahkan maut. Ya. Kenapa dia mengalahkan maut? Karena dia memiliki jenis hidup sebenarnya yang hayat, istilah Yunani itu zoe.
ya. Karena istilah Yunani ada 3 untuk hidup. Ada zoe, ada suke, hidup manusiawi, ada juga bios, ya, kehidupan umum atau kehidupannya biologi, kehidupan yang tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi dengan dia mati, dia menumpas semua yang lama itu. Karena itu dia bawa sebagai manusia kedua itu, kepala. Dia mati, semua ciptaan lama itu mati. Kemudian dia bangkit. Mengalahkan maut. Ya, di alam maut dia 3 hari. Alam kubur atau alam maut, terserah lah mana itu. Dia bangkit. Dia dibilang permulaan ciptaan Elohim di dalam kitab Wahyu ini, ya. Gereja Laodikia atau gereja apa ya itu. Aku permulaan ciptaan Elohim. Bukan artinya Yesus dicipta, tapi permulaan ciptaan baru dengan kebangkitannya itu. Ya, dan dengan kebangkitannya kita mendapatkan yang percaya, yang lebih dulu percaya mendapatkan hidup itu, hayat. Ya. Jadi waktu Yesus dia dibangkitkan di Injil Yohanes, dia menghembuskan hayat itu kepada murid-muridnya. Di situlah murid-muridnya lahir baru. Beda dengan yang baptisan Roh Kudus, nanti ada lagi. Ya. Nah, jadi Yesus itu sudah mengalahkan maut. Kuda hijau kuning itu yang adalah Kristus itu sudah mengalahkan maut dengan kematiannya dan kebangkitannya. Ya. Nah, jadi ini artinya begini, ya. Ada banyak soalnya pandangan begini. Penebusan Kristus itu terbatas katanya. Hanya untuk umat pilihan Tuhan. Unlimited atonement, itu pandangan daripada Calvin. Tulip, ya. Total depravity, betul itu. Manusia udah hancur total, baru unconditional election. Pilihan itu memilih, Tuhan memilih berdasarkan tak terkondisi kepada kita. Kita ini kondisinya apa itu nggak peduli. Pokoknya kalau Tuhan berkehendak, ya dia memilih. Kemudian L, nah ini dia. L ini limited atonement. Padahal penebusan Kristus itu unlimited. Mengapa demikian unlimited? Ya karena dia kepala daripada manusia. Dia menumpas semua ciptaan lama melalui kayu salib itu. Dia masuk ke alam maut 3 hari. Dia bangkit, artinya mengalahkan maut. Dan memulai suatu ciptaan baru. Ya. Hanya ada kebangkitan itu, urut-urutannya ada sesuai 1 Korintus 15 itu kan. Pertama Kristus sebagai dia yang pertama, ya. Kemudian ketika kedatangannya, inilah umat pilihan Tuhan ini nanti. Yang Alkitab bilang apabila Kristus menyatakan diri, kita itu di situ umat pilihan Tuhan akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Itu yang dijelasin di Roma pasal 8. Ayat 19-21. Manifestasi putra-putra Elohim. Untuk apa dia tertampil? Untuk pada akhirnya seluruh makhluk dibebaskan. Masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Jadi penebusan Kristus itu adalah unlimited. 1 Yohanes 2 ayat 2 juga ini menambahkan. Kita minta bantuan dulu sedikit dari sini, ya. 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan di sini begini. Dan ia adalah pendamaian. Ini bisa disebut juga istilah Yunani, bisa pengertiannya penebusan. Dan ia adalah penebusan untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, bukan untuk dosa umat pilihan aja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah ini kan berarti dia penebusan Kristus kan unlimited, nggak dibatasi. Kalau Calvin bilang kan penebusan itu hanya untuk orang-orang pilihan. Enggak, kenyataannya Yesus itu menebus. Alkitab bilang penebusannya seluruh ciptaan lama. Ya. Kemudian dikatakan di pasal 4 ini juga di dalam 1 Yohanes dikatakan di sini gelarnya Yesus salah satu, ya. Dan kami telah melihat, dan ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bukan juru selamat orang-orang percaya saja,
atau juru selamat orang pilihan. Enggak. Bapa tuh mengutus Yesus menjadi juru selamat seluruh dunia. Dan kita tahu kan keselamatan itu tergantung kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Ya, kalau Arminius itu berpendapat begini, penebusan itu memang unlimited. Tapi nanti tergantung orangnya mau nerima enggak. Jadi keselamatan itu tergantung manusia, kehendak manusia. Kita tahu itu salah. Berkali Alkitab sudah berkali-kali bilang bahwa keselamatan itu soal otoritas Tuhan. Kata Yesus juga bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, ya. Itu kita tahu lah ya, namanya orang udah mati kok bagaimana bisa milih lagi. Orang udah mati dalam dosa udah mungkin lagi ya. Total depravity ya kalau Calvin istilahnya begitu. Jadi kalau keselamatan tergantung manusia, itu dia Arminius bilang begitu. Penebusan memang unlimited. Tapi nanti tergantung manusia itu mau terima atau tidak. Nah, ini menurut saya nggak sesuai dengan Alkitab ini. Keselamatannya tergantung manusia itu ya. Tapi keselamatan tergantung Tuhan. Kalau Tuhan sudah tebus semua ciptaan, berarti semua ciptaan pasti diselamatkan. Karena Yesus itu kan juru selamat dunia. Dan dosa yang diselamatkan itu bukan hanya dosa kita aja, tapi dosa seluruh dunia. Hanya Tuhan punya waktu, punya cara. Ya, 1 Korintus 15 itu ya. Kebangkitan itu juga ada urut-urutannya. Kayak gitulah ya. Nah, jadi kesimpulannya kuda hijau kuning ini yang adalah Kristus itu dia menyelesaikan atau kejatuhan itu dengan cara mematikannya. Kayak salib ini ke salib ya. Jadi kematian kedua, atau saya ambil satu ayat lagi di kitab Wahyu sebagai bantuan dulu ya, ngejelasin ini. Sebenarnya gini, maut ya jadi Yesus itu memautkan maut, mematikan kematian pertama itu ya. Dosa, upah dosa itu maut itu ditumpas dengan maut juga. Kayak salib. Kemudian ketika bangkit, mulai ciptaan baru. Ini saya coba dulu ambil ini ayat ini ya. Ya masih ada waktu kita ya. Kematian kedua ini ya. Coba dulu kita lihat ini lautan api itu ya. Lautan api. Ini ayat yang Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi upah dosa adalah maut. Dan maut ini dilemparkan lagi ke dalam kematian. Yang disebut kematian kedua itu, lautan api. Supaya apa? Supaya selesai masalahnya. Dan dengan kebangkitan, mulailah ciptaan baru. Gitu caranya Tuhan itu. Ya. Mematikan kematian yang pertama itu artinya menyelesaikan persoalan itu. Ya. Nanti kita akan bicara lautan api ini siapa? Karena lautan api ini bukan neraka kekal, bukan. Lautan itu simbol daripada banyak orang. Api itu simbol pemurnian. Jadi lautan api itu artinya orang banyak yang memurnikan. Itu adalah para pemenang. Itu adalah putra-putra Elohim. Yang dimana nanti seluruh ciptaan akan dimerdekakan. Dari perbudakan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Jadi jadi kuda hijau kuning ini dengan yang bernama maut itu justru dia membereskan maut, upah dosa yang maut itu, upah dosa mutamut dibereskan dengan cara dimatikan lagi. Ya, nggak usah bingung, ini sebenarnya memang begitulah jalan Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya mau menyelesaikan ciptaan lama ini ya harus ditumpas mati. Nggak ada jalan lain. Itu Yesus contohnya dia menyelesaikan itu persoalan dengan cara apa? Dengan cara mati. Kalau orang mau menyelesaikan persoalan ya matilah, ya kan? Selesai persoalan. Jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya dulu, ya.
kuda hijau kuning yang adalah Kristus, tapi dia bernama maut di situ, adalah menyelesaikan upah dosa atau mutamut itu loh, dengan cara mematikan kematian yang pertama itu, sehingga tumpas habis, kemudian dia bangkit nanti memberikan hidup, tapi ada urut-urutannya. Kira-kira begitu ya. Jadi kuda hijau kuning menyelesaikan persoalan ciptaan lama dengan cara mematikannya. Kira-kira begitu. Haleluya. Amin.